Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Shalom semuanya. Ya, hari ini saya akan membawakan satu khotbah berjudul Dahsyat Early Church. Di sini tentang gereja mula-mula atau jemaat mula-mula. Namun sebelum kita membahas lebih jauh, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini ya Tuhan, hari yang cerah ya Tuhan. Di tengah situasi kesulitan ini, Kau tolong pimpin kami ya Tuhan, sebagai anak-anak-Mu, sehingga kami mampu belajar firman-Mu lebih sungguh-sungguh lagi. Kami sungguh menyadari ya Tuhan, di tengah situasi kesulitan seperti ini, kami harus tetap melekat kepada Engkau ya Tuhan. Kau tolong pimpin kami ya Tuhan, berikanlah kami telinga seorang murid, sehingga kami mampu mendengarkan dengan baik. Kau juga pakai hamba-Mu ini Tuhan, dari segala keterbatasan yang dimilikinya, sehingga nama-Mu dimuliakan. Biar Roh Kudus bekerja di dalam hidup kami, dan kami dapat ditegur oleh firman-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya, sekali lagi shalom semuanya. Ya saudara, apa kabarnya? Saya berdoa selalu senantiasa kepada para jemaat, juga pemirsa yang baik dalam Alberta maupun yang di luar Alberta, untuk tetap diberikan kekuatan kesehatan tentunya. Ya, untuk itu saudara, mari kita belajar untuk firman Tuhan hari ini ya Tuhan. Untuk hari ini, sehingga kita mampu memahami tentang gereja mula-mula. Nah saudara, hal ini diambil dalam Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-32 sampai yang ke-37. Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai yang ke-37 dikatakan seperti ini. Cara hidup jemaat. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu. Dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul. Lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan. Seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki-kaki rasul. Saudara, hal ini sangat menarik untuk dibahas, apalagi di tengah situasi seperti ini. Banyak orang-orang, banyak hamba Tuhan juga membahas tentang bagaimana gereja mula-mula itu dimulai juga dari rumah-rumah saudara sebenarnya. Nah, kita yang berada di rumah, ya gereja sebenarnya bukan hanya bicara tentang bangunan fisik, tetapi justru gereja harus ada di dalam diri kita. Yang harusnya kita bangun mesbah keluarga itu bukan hanya pada saat situasi seperti ini, tetapi justru harusnya dilakukan secara rutin, Bapak Ibu Saudara. Nah, untuk itu saudara, dari ayat yang sudah kita baca ini, ada beberapa pelajaran penting. Cara hidup jemaat, saudara. Nah, orang Kristen ternyata, saudara, jemaat mula-mula ini pertama kali hidupnya tuh saling berbagi. Mereka tidak egois, mereka hidup sehati, sejiwa. Itu tema yang selalu diangkat jika kita membaca cara hidup jemaat, Bapak Ibu Saudara. Nah, permasalahannya adalah, apakah sedemikian rukunnya? Apakah seluruh jemaatnya itu memiliki hati yang tulus, yang baik, yang mau saling berbagi, yang bermurah hati satu dengan yang lainnya? Apakah demikian, saudara? Nah, di sini dikatakan ada seorang bernama Yusuf di ayat 36. Yusuf ini oleh rasul-rasul disebut Barnabas. Nah, jadi nama aslinya Yusuf, cuman kayak ada nickname-nya yaitu adalah Barnabas. Pribadi ini sangat menarik, Bapak Ibu Saudara. Kalau di gereja saya maksudnya, itu saya pernah membahas tentang A Man Behind Christianity, dan saya mungkin akan membahas hal itu di online sermon seperti ini. Karena Barnabas ini kehidupannya menarik, saudara. Nah, si Barnabas ini memiliki arti anak penghiburan. Dia orang Lewi dari Siprus.
Dikatakan di ayat 37 dia tuh menjual ladang. Lo bayangin ya, dia jual ladang miliknya dan dia bawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Jadi ada seorang bernama Yusuf atau Barnabas yang mau menjual ladang miliknya lalu diberikan kepada gereja. Luar biasa saudara. Nah, kehidupan mereka benar-benar sehati, sejiwa, dan luar biasa sekali. Ini kerukunan yang dinanti-nantikan oleh orang Kristen zaman sekarang sebenarnya. Memiliki satu hati, satu jiwa, luar biasa saudara. Apakah kita mampu melakukannya? Saya percaya harusnya kita mampu saudara. Nah, di sini saudara, dari ayat yang kita baca, seringkali kita akan mengambil kesimpulan bahwa gereja tersebut adalah gereja yang baik, gereja patut dicontoh, dan itu benar adanya. Saya nggak bilang itu salah saudara, justru itu benar adanya. Namun sekali lagi, tapi apakah memang benar demikian? Apakah seluruh jemaat ya benar-benar memiliki hati yang baik dan hidup di bawah kendali Roh Kudus itu sendiri? Dan nyatanya tidak semua. Buktinya apa saudara? Buktinya adalah perikop setelah itu. Nah, di dalam perikop selanjutnya justru Alkitab ini sedang menceritakan sisi gelap dari jemaat gereja mula-mula saudara. Dari dulu saya pikir waktu saya masih kecil gitu ya, jemaat mula-mula tuh kayak punya hati yang baik saudara. Tapi ternyata yang orang-orang yang memiliki hati yang busuk ya tetap aja ada gitu saudara. Nah, di sini juga dikisahkan bagaimana penghakiman dari Tuhan itu nyata di dalam kisah ini terhadap Ananias dan Safira, saudara. Perlu diketahui juga bahwa Petrus ini bukan pemeran utama ya saudara di sini, tapi justru adalah Tuhan. Jadi main character di dalam kisah ini, saudara. Di sini Lukas sedang mengajarkan tentang bagaimana kita harus menghormati Tuhan. Karena kisah Rasul kan yang nulis adalah Lukas ya, Bapak Ibu Saudara. Ya. Untuk itu mari kita baca perlahan-lahan terlebih dahulu dari satu ayat ke ayat yang lain di dalam perikop setelah jemaat mula-mula ini, yaitu adalah Kisah Para Rasul yang kelima. Kisah Para Rasul 5 ayatnya yang pertama terlebih dahulu. Ada seorang lain yang bernama Ananias, ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Titik. Nah saudara, apa yang dilakukan Ananias dan Safira ini sebenarnya mirip dengan apa yang dilakukan oleh Yusuf, saudara, atau Barnabas yang tadi, yaitu menjual miliknya, saudara, untuk gereja, untuk jemaat di situ juga. Jadi untuk kehidupan bersama sebenarnya. Nah, mereka ini adalah suami istri. Mereka terlihat murah hati, saudara. Apa yang terlihat belum tentu itu sesungguhnya, saudara ya. Nah, perlu diketahui terlebih dahulu bahwa arti nama Yahudi dari Ananias itu adalah Yahweh is gracious. Artinya adalah Tuhan itu murah hati. Sementara Safira itu dalam bahasa Aram itu artinya beautiful atau cantik, saudara. Oke, kalau punya anak, saudara mau namain Safira, boleh tuh ya, beautiful. Kalau yang tadi Ananias itu kan Tuhan murah hati, Yahweh is gracious. Saudara, ini menarik sekali. Mengapa? Karena Ananias Safira memiliki makna nama yang begitu bagusnya. Tetapi sayangnya karakternya, hatinya bertolak belakang dengan arti nama mereka sendiri, saudara. Arti nama mah bisa aja bagus, tapi karakter ya belum tentu, saudara ya. Buktinya ya nama-nama kayak Petrus gitu, juga tetap aja ada yang ada di dalam penjara maksud saya. Jadi sebenarnya mereka ini menjual sebidang tanah itu untuk mendapatkan pujian, saudara, dari jemaat mula-mula. Seperti yang dialami oleh Yusuf. Yusuf itu kan dipuji, saudara. Makanya dia dapat julukan Barnabas. Barnabas kan artinya apa? Son of comfort di dalam beberapa terjemahan. Atau son of encouragement, saudara. Itu arti kata Barnabas. Dalam bahasa Indonesianya, di Alkitab kita dikatakan dia adalah anak penghiburan, saudara. Arti nama Barnabas. Jadi jadi orang tuh kayak nyaman kalau ada si Barnabas ini. Orang kayak merasa dikuatkan. Orang kayak ngerasa senang, damai kalau ada Barnabas, saudara. Nah, tapi itu yang dialami oleh Barnabas, saudara. Namun bagaimana dengan si karakter ini, saudara? Ananias dan Safira.
Mari kita baca lebih lagi di ayat 2 sampai yang ketiga. Masih di dalam Kisah Para Rasul 5. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu, dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis? Sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu. Nah, jadi saudara, ternyata di sini daripada membiarkan Roh Kudus mengontrol dirinya, Ananias di sini lebih memilih setan itu mengontrol dirinya, saudara. Kenapa? Karena ada kata-kata seperti ini. Ananias, mengapa hatimu dikuasai oleh iblis? Nah, jadi daripada membiarkan Roh Kudus, Ananias lebih memilih dia di dirinya tuh dikuasai oleh iblis, saudara. Artinya apa? Kalau dia dikuasai oleh iblis, dia bukan sekedar jatuh dalam dosa, tetapi dia hidup di dalam dosa. Kalau orang jatuh dalam lumpur, dia sadar, kalau orang-orang normal ya, dia akan jatuh nih. Dia akan membersihkan lumpurnya, saudara. Tapi kalau dia hidup di dalam lumpur, dia akan senang dengan lumpur. Itu habitnya tuh, saudara. Contohnya adalah binatang babi lah ya. Babi itu senang ya, saudara, di lumpur. Kalau babi itu senang banget di lumpur. Dia akan, kalau kecebur di lumpur, dia itu emang habitnya dia, saudara. Dia akan senang sekali di lumpur. Saudara mandiin, saudara sikatin, kemudian dia akan balik lagi. Tetapi kemudian kalau manusia pada umumnya, kalau normal atau domba, saudara. Domba kalau jatuh, dia akan menggigitkan badannya supaya lumpur-lumpur itu terlepas, terbuang dari badannya si domba itu sendiri, saudara. Manusia pada umumnya harusnya waktu jatuh dari lumpur, dia pasti harusnya akan membersihkan lumpur itu. Bukan malah menikmati lumpur yang ada di dalam, yang melekat di tubuhnya itu sendiri, saudara. Tapi yang menarik di sini, ternyata Ananias ini tidak jatuh, saudara. Tetapi dia hidup di dalam dosa. Buktinya dia dikuasai oleh iblis, saudara. Nah, dosanya apa di sini? Adalah berbohong tentunya. Bohong demi mendapatkan label orang baik atau label orang murah hati sebagaimana Yusuf atau Barnabas mendapatkannya. Artinya segini, saudara. Kalau dia berani berbohong seperti ini, berarti dia memang sudah terbiasa melakukannya. Memang dia udah hidupnya penuh dengan kebohongan, atau mungkin di dalam kehidupan sehari-hari sering berbohong, saudara. Nah, jadi kalau kita bisa melihat di sini kayak ada istilahnya, ada di dalam diri si Ananias nih ada Roh Kudus, karena dia adalah orang gereja tentunya, juga ada setan. Tetapi dia membiarkan dirinya sendiri itu dikuasai oleh iblis, saudara. Dikuasai oleh setan, saudara. Nah, kita seringkali datang ibadah tanpa disadari ada pertempuran di dalam roh, di dunia roh sebenarnya, saudara. Tetapi siapa yang menang sebenarnya tergantung kita, tergantung manusianya. Karena itu adalah free will kita, saudara. Kalau kita terbiasa mendengar bisikan setan, maka lama-lama itu sudah terbiasa dan itu menjadi kebiasaan kita, saudara. Dan akhirnya kita hidup di dalam dosa sekalipun mungkin kita datang ke gereja. Dan masih banyak orang Kristen yang seperti itu. Hidup di dalam dosa tetapi dia datang ke gereja. Bahkan mungkin pelayanan mimbar, atau mungkin pelayanan yang lain, atau mungkin dia rajin ikut pendalaman Alkitab, ikut komsel, dan lain sebagainya. Masih hidup di dalam dosa. Orang yang hidup dalam dosa ya, kayak udah terbiasa. Emang udah habitnya di situ. Mau balik, mau hidup bersih juga udah susah, saudara. Karena nggak ada perubahan, dirinya nggak ada niat untuk berubah, saudara. Jadi ya hidupnya seperti itu. Dan ini contoh nyata yang ada dalam gereja mula-mula, saudara. Kenyataannya kalau sekarang ada apa nggak? Ada, saudara. Nah, di sini Ananias ingin mendapatkan reputasi yang baik, tapi dengan cara yang salah. Siapapun sebenarnya senang dipuji, saudara, sebenarnya ya. Tapi jika berusaha mendapatkan pujian dengan cara berbohong, wah itu sakit loh, saudara, namanya. Saudara bayangkan kalau saya khotbah, lalu saya ngarang-ngarang cerita, supaya untuk mendapatkan pujian lalu dibilang khotbah lu bagus, gitu. Wah, itu saya sakit loh, saudara. Pendeta kalau kayak gitu mah, ke laut aja. Hamba Tuhan kalau gitu mah,
perlu bertobat buru-buru, saudara, sebelum kiamat ya. Karena di sini Ananias ini benar-benar berbohong kepada Roh Kudus, saudara. Berbohong kepada Roh Kudus adalah hal yang sebenarnya sering juga dilakukan oleh orang Kristen di zaman sekarang. Tanpa disadari, kita juga sering melakukannya. Berkata kepada Roh Kudus, berkata kepada Tuhan, mulai hari ini aku janji, aku akan mulai berdoa secara rutin. Namun nyatanya tidak. Aku berjanji aku akan berubah. Aku tidak akan melakukan hal-hal yang mendukakan hati Roh Kudus. Aku akan berjanji untuk tidak melakukan hal-hal yang mendukakan hati Tuhan. Namun nyatanya kita seringkali mendukakan hati Tuhan, mendukakan hati Roh Kudus, saudara. Saya janji hari ini akan saat teduh, saya akan membiarkan Roh Kudus mengendalikan hidup saya. Namun kenyataan seringkali malah diri kita yang men-take over, daging kita yang men-take over itu sendiri, saudara. Itu kenyataannya loh, saudara. Coba kebohongan apa? Coba kita mau jujur ya, saudara. Kebohongan apa yang sudah pernah kita lakukan di hadapan Roh Kudus? Janji untuk suatu hal tetapi tidak dilakukan. Itu kan bohong namanya. Kepada Roh Kudus. Coba kita introspeksi dulu sebentar, saudara. Di waktu-waktu seperti ini. Saya pun juga demikian, saudara. Saya pun juga harus perlu introspeksi, saudara, dalam hal seperti ini. Karena gini ya, saudara. Jika Tuhan melakukan hal yang sama seperti yang Tuhan lakukan pada Ananias dan Safira kepada kita, maka kita bisa mengalami kepunahan. Kenapa? Karena kita sering berbohong, saudara. Kalau setiap orang yang berbohong mati, maka setiap orang Kristen bisa jadi punah, saudara. Kenapa? Karena kita sering berbohong. Di ayat 4 sampai yang ke-6 dikatakan seperti ini. Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Kata Petrus ini, saudara. Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan seperbuatan itu di dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar, dan pergi menguburnya. Saudara, Petrus ini mengidentifikasi dosa Ananias. Tetapi yang menghakimi itu bagiannya Tuhan sebenarnya. Jadi waktu rebah, mati, putuslah nyawa si Ananias, itu karena Tuhan. Kenapa? Ya itu keputusannya Tuhan, itu penghakiman dari Tuhan atas hal yang diperbuat oleh si Ananias ini, saudara. Padahal dia bisa aja jujur ya, saudara. Ini si Petrus sudah ngomong gini loh. Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Jadi kan ini tanah-tanah lo juga, maksudnya kan gitu. Ini kan tanah-tanah lo juga. Kenapa lo pakai ngebohong sih? Kenapa sih nggak bisa jujur aja gitu? Dengan tulus hati. Ya ini saya tidak bisa seperti Yusuf atau Barnabas. Dia bisa menjual seluruh ladang miliknya. Tetapi saya tidak bisa. Saya hanya menjual sebagian. Dan inilah yang bisa kami berikan. Kami atas nama Ananias dan Safira akan memberikan tanah ini. Tidak semuanya, hanya setengah. Tapi kami memberikan dengan tulus hati. Akan jauh lebih baik ceritanya jika kita kalau Ananias dan Safira melakukan hal seperti itu, saudara. Tapi sayang hatinya tidak tulus. Hati dia sudah dipenuhi dengan kebusukan. Saudara, tidak ditulis di dalam Kisah Para Rasul bagaimana dia mati, saudara. Tetapi yang pasti di dalam bahasa Yunaninya ada kata ekipsiko. Cara pelafalannya saya kurang memahami ya, saudara. Ekipsiko. Dikatakan seperti, artinya dalam bahasa Inggris itu breath his last, gitu ya. Maksudnya gini, menghembuskan nafas yang terakhir. Nah, kata ini tuh seringkali digunakan untuk di mana Tuhan tuh sedang menyerang seseorang di dalam bentuk penghakiman. Dalam bentuk keadilannya ya, Bapak Ibu Saudara ya. Kasihnya, karunianya begitu luar biasa, tetapi kalau kitanya ngotot, kitanya salah melulu, saudara, maka penghakiman tetap ada. Makanya ada yang sering bilang kan, kok Tuhan dalam PL sama PB kok berbeda ya?
PL kayaknya Tuhannya kayak lebih kejam, PB kayak Tuhannya lebih baik gitu ya. Ya ini buktinya saudara. Langsung mati loh, ngebohong langsung mati gitu. Maksud saya gini, Tuhan tuh nggak pernah berubah saudara. Tuhan nggak pernah berubah, keadilannya tetap sama saudara. Tapi kita hidup di dalam kasih karunia itu aja saudara. Makanya kalau saudara kita diperlakukan seperti Ananias dan Safira, saya yakin saudara, kita semua bakal mati saudara, orang-orang Kristen. Karena seringkali orang Kristen malah sering ngebohong saudara di hadapan Roh Kudus. Nah, Tuhan tidak main-main dengan orang yang hidup di dalam dosa. Hidup di dalam dosa loh saudara ya. Orang seperti ini cepat atau lambat pasti akan dapat hukumannya. Pemakaman langsung adalah hal yang biasa dilakukan Palestina saat ini saudara. Orang-orang muda yang lebih kuat mengangkat mayat Ananias itu dan menguburnya. Jadi gini saudara, banyak orang kalau dia kena penghakiman karena suatu hukuman lalu dia mati, itu tuh dikuburnya cepet-cepet saudara. Lalu dimasukkan ke dalam gua maksud saya, gua atau lubang gitu, seperti yang dilakukan oleh Lazarus juga Tuhan Yesus tentunya. Nah, pemakaman dalam iklim seperti itu perlu dilakukan dengan cepat memang setelah kematian. Di saat seseorang dihukum oleh Bapa di sorga, jenazahnya itu benar-benar harus diasingkan dengan cepat dan diam-diam ke dalam kuburan gitu. Jadi nggak ada orang yang harus berduka atas kematiannya. Sadis ya saudara ya. Seperti yang dikatakan oleh Yosua di dalam perjanjian lama, dalam kasus Akan saudara, di dalam Yosua 7 ayat yang ke-25. Jadi kayak kasus-kasus pembunuh diri, pemberontak terhadap masyarakat, orang yang dikucilkan, murtad, penjahat yang dihukum mati oleh pengadilan Yahudi itu akan dikuburkan dengan cepat-cepat dan biasanya tanpa upacara gitu. Jadi orang tidak sempat untuk berkabung gitu saudara. Dan itu adalah hal-hal yang biasa. Nah, lalu kemudian, saudara, setelah dikuburkan seperti itu, Ananiasnya, tanpa sepengetahuan istrinya tentunya, si Safira. Kemudian di ayat 7 dan 8 dikatakan seperti ini. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Nah, saudara menarik sekali di sini saudara. Jadi 3 jam kemudian berarti ada waktu 3 jam di mana orang-orang muda yang kuat di situ menguburkan mayat atau jenazah dari si Ananias saudara. Lalu kemudian 3 jam kemudian si istrinya Ananias ini datang Safira. Nah, di sini yang menarik apa saudara? Di ayat 8 tadi dikatakan, Petrus itu ngomong, katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Ternyata perempuan itu sama aja kayak suaminya. Betul, sekian. Petrus di sini sebenarnya sudah memberi kesempatan pada Safira untuk berkata jujur, tetapi nyatanya tidak, saudara. Petrus tidak mau memberikan peringatan tentang apa yang terjadi dengan suaminya, karena Petrus mau ia berkata jujur apa adanya, saudara. Petrus pengen ngeliat nih, ini istrinya jangan-jangan ya lebih jujur gitu kan ya. Tapi nyatanya ya tidak, saudara. Nah, di sini kita perlu belajar, saudara, tentang bagaimana kita harusnya berkata jujur juga. Kita lanjut terlebih dahulu, ayat 9 sampai ke 11, dikatakan seperti ini. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah. Dia kayak nunjuk gitu ya, Petrus ke sekelilingnya. Orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebahlah perempuan itu, seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Sama-sama mati, saudara. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Di ayat 11, maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Saudara, akhirnya Safira pun sama-sama tidak jujur. Sebagai kepala keluarga ya saudara, harusnya Ananias itu dapat memberi teladan yang baik. Namun kenyataannya tidak. Makanya istrinya juga akhirnya mati. Padahal sudah diberi kesempatan oleh Petrus. Kalau
Ananias pernah mengajarkan hal yang baik sebagai seorang suami, seharusnya Safira pun juga demikian. Ternyata kedua-duanya juga hidup di dalam dosa, bukan sekedar jatuh di dalam dosa. Safira punya kesempatan untuk berkata jujur, tapi dia tidak melakukannya, saudara. Di saat Ananias dan Safira tidak berkata jujur, justru Alkitab menceritakan kisah ini dengan penuh kejujuran, saudara. Saya yakin kisah ini menunjukkan bahwa Roh Kudus itu tidak boleh dipermainkan. Kita memang sahabat Yesus, anak Bapa. Status kita kan anak ya. Anak, saudara. Tapi ingat, kita perlu hormat kepada Tuhan yang kita sembah, saudara. Makanya di dalam doa Bapa kami apa, saudara? Awalnya, dikuduskanlah namamu, saudara. Artinya kita harus menguduskan Tuhan itu sendiri. Jangan pernah lupa bahwa memang Tuhan yang engkau sembah itu pernah hadir ke bumi dengan bernama Yesus. Dia adalah sahabat manusia, sahabat kita, saudara. Dan status kita pun juga anak, seolah-olah kita dekat lalu kita bisa kurang ajar seenak jidat, saudara. Padahal harusnya kita sadar menyadari bahwa Dia adalah Tuhan Sang Pencipta. Dia harusnya dihormati, dihargai, saudara. Kita bisa menghargainya lewat bagaimana cara kita beribadah juga, saudara. Kita harus menghormati, saudara. Jadi di sini ada perbedaan yang kontras, saudara, antara Barnabas dengan Petrus dan Ananias Safira, saudara. Perbedaan kontrasnya apa? Barnabas dengan Petrus hidup di dalam Roh Kudus. Sementara Ananias Safira, dia hidup di dalam dosa. Barnabas dan Petrus itu murah hati. Ananias Safira tamak. Barnabas Petrus dipuji oleh rasul-rasul, oleh jemaat di saat itu. Ananias Safira mencari pujian. Barnabas Petrus memiliki hikmat yang luar biasa. Makanya mereka menjadi pemimpin, saudara. Apalagi Petrus juga pemimpin, saudara. Sekali khotbah berapa ribu orang juga bertobat, Bapak Ibu Saudara. Lalu kemudian Barnabas pun menjadi cikal bakal di balik kekristenan itu sendiri, saudara. Ananias Safira bebal. Udah diingat ini, tetap aja. Makanya saya katakan mereka itu hidup di dalam dosa, bukan sekedar jatuh di dalam dosa. Bebal. Kalau orang udah hidup di dalam dosa tuh udah bebal, sulit dibilangin, saudara. Perlu kasih karunia dan doa, saudara, kalau melihat orang seperti itu. Barnabas Petrus menjadi dampak bagi jemaat. Ananias dan Safira menjadi pelajaran bagi jemaat. Saudara, ini perbedaan kontras antara orang yang hidup di dalam Roh Kudus dengan yang hidup di dalam dosa. Saya yakin Tuhan sengaja memberi ilham pada Lukas untuk menceritakan kisah ini, supaya kita tuh mengerti perbedaan besar jika kita hidup di dalam dosa dan hidup di dalam roh, saudara. Maksud saya itu gini, saudara. Jadi jangan seneng dulu tuh kalau kita ke gereja, kita tuh belum langsung jadi suci, saudara. Karena kisah ini justru membuktikan bahwa orang yang ke gereja, ada yang hidupnya di dalam roh, ada juga yang hidupnya di dalam dosa. Saudara, manusia adalah makhluk yang hebat, yang mampu beradaptasi dengan keadaan sekitar dengan cepat. Contohnya seperti ini, saudara. Dulu, waktu saya masih tinggal bersama dengan orang tua saya, dengan papi saya itu sering memperingati saya, memberikan suatu saya pelajaran hidup. Salah satunya adalah, di saat kamu masuk ke dalam suatu ruangan, papi saya bilang, kalau kamar itu atau ruangan itu gelap, maka kamu tuh tutup mata dulu. Tutup mata sejenak, kemudian kamu bisa melihat setelah itu. Dalam keadaan yang gelap, kamu bisa melihat dengan jelas kemudian. Walaupun mungkin ya dalam keadaan masih gelap, tapi paling tidak kita bisa tahu, oh di sini ada meja, oh di sini ada kasur, oh di sini ada TV dan lain sebagainya. Karena kita dengan tutup mata sejenak di dalam ruangan yang gelap, kita bisa beradaptasi secara langsung, saudara. Kalau kena cahaya langsung kayak langsung silo gitu kan ya. Tetapi kalau kita tutup mata sebentar, sejenak lagi, pelan-pelan kita buka, kita juga bisa beradaptasi dengan tempat yang terang, saudara.
Nah, orang yang hidup di dalam dosa itu memang sudah terbiasa hidup di dalam kegelapan. Bisa jadi di saat itu suara Roh Kudus sudah nggak kedengaran lagi tuh saudara. Kebiasaan hidup di kegelapan membuat kita tuh kayak ngerasa nyaman berbuat hal-hal yang gelap. Makanya kalau orang udah hidup di dalam dosa, dia tuh udah nyaman di dalam kegelapan. Dia udah beradaptasi seperti itu. Untuk keluar, untuk ke tempat yang terang itu kayak silo saudara. Silo banget gitu, sulit untuk melihatnya. Nah, untuk itu perlu adaptasi kembali saudara. Kalau kita mau hidupnya dipimpin oleh Roh. Nah, untuk itu saya mengambil kesimpulan saudara. Ada 4 hal yang bisa kita perlu renungkan di dalam firman Tuhan hari ini. Yang pertama adalah pikirkan akibat dari kebiasaan kita. Segala sesuatu ada penyebab, ada akibat. Maka harusnya kita manusia yang memiliki hikmat luar biasa dari Tuhan, harusnya kita mampu memikirkan akibat dari kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan. Pikirin aja saudara. Contoh sederhana seperti ini. Kalau kita keseringan ngerokok, kita pikirin aja akibatnya. Kita itu nggak perlu buka Alkitab lah kalau masalah ngerokok. Di Alkitab tidak ada tulisan dilarang merokok kok. Cuman di pom bensin doang gitu. Cuman kan kita dikasih hikmat ya saudara. Rokok itu tidak membuat kita tidak ke surga kok. Justru malah mempercepat ketemu dengan Bapa di sorga malah. Tapi yang paling tidak saudara, kita perlu memahami, kita perlu memakai hikmat di sini saudara. Akibatnya tuh apa? Anak kita yang masih baik mungkin. Lalu kemudian paru-paru kita, kesehatan kita lebih cepat mati saudara. Jadi segala sesuatu tuh dipikirkan akibatnya saudara. Kemudian yang kedua saudara, ketika kita mulai jatuh lagi, maka kita harus cepat-cepat akui dosa saudara di hadapan Tuhan. Jadi waktu engkau sedang jatuh, sebelum engkau hidup di dalam dosa, waktu engkau jatuh, kau buru-buru ngaku di hadapan Tuhan. Jujur di hadapan Tuhan. Ngaku dosa. Itu akan jauh lebih baik saudara. Akan jauh lebih baik. Karena percuma kalau kita pelayanan, ke gereja rajin, ikut komsel, ikut pendalaman Alkitab, namun kemudian hati kita masih tetap busuk. Itu gak ada gunanya saudara. Hati kita jauh dari Tuhan. Bibir kita mungkin memuji Tuhan, tapi hati kita jauh dari Tuhan. Yang ketiga, dalam perikop ini kita bisa mempelajari bahwa kita bisa minta bantuan Roh Kudus. Roh Kudus yang akan membantu kita. Kita nggak kuat saudara untuk mengubah kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Apalagi kalau kita sudah hidup di dalam dosa. Maka kalau kita mau hidup di dalam roh, kita minta bantuan Roh Kudus saudara. Roh Kudus yang akan memampukan kita. Roh Kudus yang akan memberikan kita kekuatan. Roh Kudus yang akan membimbing kita. Yang akan mendidik kita. Menegur waktu kita salah, saudara. Minta bantuan. Kita nggak mampu sendirian. Dan tentu selain Roh Kudus, yang keempat kita juga butuh bantuan teman, saudara. Hidup tidak bisa sendirian. Saya sering mengulangi hal-hal seperti ini, saudara. Kalimat ini. Kita tuh hidup bukan untuk diri kita sendiri juga saudara, tapi juga untuk orang lain. Artinya apa? Kita sebagai makhluk sosial, kita butuh juga bantuan orang lain juga saudara. Untuk itu, jangan pernah malu untuk belajar dari orang lain saudara. Jangan pernah malu untuk minta bantuan sama orang lain. Hidup di dalam komunitas, di dalam gereja apalagi, karena kalau gereja tuh ngomonginnya sebenarnya komunitas saudara. Minta bantuan saudara. Kalau jatuh, mari berusaha bangkit bersama-sama. Itu gunanya gereja. Sehati, sejiwa, sepenanggungan. Apalagi kalau kita lagi jatuh, saudara. Itu gunanya gereja, itu gunanya komunitas. Amin, saudara semua. Ya kiranya biarlah firman Tuhan hari ini bisa menjadi kekuatan dalam hidup kita. Supaya kita tidak selalu hidup di dalam dosa. Waktu kita jatuh, kita buru-buru bersihkan dosa itu. Kita sebagai anak Tuhan harusnya jijik dengan dosa dan berusaha hidup di dalam roh. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Kau tolong pimpin kami. Kau tolong pulihkan hidup kami ya Tuhan. Kami mungkin masih sering hidup di dalam dosa. Tetapi hari ini Tuhan,
Kami mau menjadi pribadi yang jauh lebih baik daripada hari-hari sebelumnya ya Tuhan. Kami mau hidup di dalam roh ya Tuhan. Sehingga biar Roh Kudus terus membimbing kami, menegur kami, memperingati di saat kami mau jatuh di dalam dosa. Kau tolong kami ya Tuhan, yang seringkali masih jatuh ini. Kami gak mampu sendirian ya Tuhan. Kami butuh Engkau, kami butuh Roh Kudus, kami juga butuh bantuan teman-teman di dalam komunitas kami. Tolong kami ya Tuhan, sadarkanlah kami ya Tuhan, sehingga kami menjadi ciptaan yang baru setiap harinya. Terima kasih ya Bapa. Hamba-Mu berhenti berbicara, tetapi biarkanlah Roh Kudus bekerja di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.